Jadi kalau kemarin sudah bingung gitu kan, sudah di ujung, sudah gak ketemu lagi jawabannya gitu kan. Hanya ada koalisi Kim Plus dan independen, yang independen ini ya buatan juga gitu kan. Akhirnya sekarang bisa muncul lagi Des PDIP. Atau jangan-jangan Kim Plus habis ini terancam bubar Pilkada DKI Jakarta. Hai kawan ghosting, baru berselang 1 hari deklarasi Ridwan Kamil dan pasangannya. Hari ini ada pengumuman mengejutkan baru dari Mahkamah Konstitusi, di mana partai politik bisa mengajukan calonnya asalkan punya kursi ya minimal 7% di DPRD. Sehingga yang awalnya 20% berubah jadi 17 dan PDIP tinggal sendirian. Hari ini PDIP bisa mencalonkan calonnya di Pilkada DKI Jakarta. Jadi gugatan yang sudah diajukan kepada MK, dan gugatan itu ternyata hadir dari Partai Gelora dan Partai Buruh. Ya betul. Ya Partai Gelora yang biasanya kita agak-agak terkenal dikit, dia Fahri Hamzah. Hari ini wakilnya ya, wakil ketum Partai Gelora. Hari ini Fahri Hamzah telah menuai apa dari hasil gugatannya. Jadi Fahri Hamzah sudah menuai hasil gugatan yang dia layangkan. Dan sekarang Pilkada DKI Jakarta bisa mencalonkan partai politik hari ini bisa mencalonkan sendiri siapa calonnya. Jadi PDIP tanpa berkoalisi dengan siapapun dia bisa mencalonkan. Jadi kalau kemarin sudah bingung gitu kan, sudah di ujung, sudah gak ketemu lagi jawabannya gitu kan. Hanya ada koalisi Kim Plus dan independen, yang independen ini ya buatan juga gitu kan. Akhirnya sekarang bisa muncul lagi Des PDIP. Atau jangan-jangan Kim Plus habis ini terancam bubar karena peraturan baru ini, sehingga tidak ada pembahasan soal Ridwan Kamil ya sebagai calon tunggal dan berlawannya adalah independen. Sehingga settingan Ridwan Kamil akan menang gitu kan di Pilkada Jakarta ini akan tambah runyam lagi. Dan Fahri Hamzah dalam pidatonya kemarin ketika deklarasi menyampaikan kepada Ridwan Kamil, jangan tergoda dengan Pilpres di 2009 nanti. Kira-kira begitulah maksud dari tujuan pidatonya. Sehingga ya memang orang-orang yang kemudian di Jakarta ini orang-orang yang memang hadir untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai batu loncatan politik di tingkat nasional atau malah melawan pemerintahan nasional. ini gak tahu maksudnya apa gitu. Mungkin selama ini Jakarta selalu brandingnya selalu lebih baik daripada kota-kota lain. Memang iya, karena di sana pusatnya gitu, pusat ekonomi, politik semuanya ada di sana gitu. Sehingga mau gak mau Jakarta selalu menjadi poros dari berbagai macam pemberitaan nasional kita. Tapi hal yang kemudian lucu dari kejadian perubahan ini nih Ridwan Kamil ini baru dideklarasikan kemarin gitu. Sekarang sudah dapat kabar baru dari MK. Habis ini orang-orang yang kemarin deklarasi bubar. Mereka ngusung calonnya sendiri-sendiri gitu kan. Atau berkoalisi dengan PDIP. Karena berbagai macam pencalonan sekarang sudah selesai gitu. Nah, PDIP tidak lagi perlu galau merana karena tidak bisa mencalonkan. Hari ini sudah bisa mencalonkan. Kita hanya tinggal tunggu siapa nanti yang kemudian akan diusung oleh PDIP dan bagaimana nasib Kim Plus ini, bubar atau terus ini. Yang kedua, MK menolak terkait dengan wacana yang akhirnya membisarkan atau membuat bisa Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada. Akhirnya gak ada sekarang. Karena ditolak sama MK itu. Akhirnya berbagai macam isu atau wacana terkait Kaisang yang akan maju baik di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah, ini akhirnya sekarang kita punya jawaban gak bisa gitu. Kalau pada akhirnya nanti tetap dipaksa bisa, ini KPU-nya ini sama Bawaslu masalah. Maka berbagai macam hal yang terjadi hari ini, ada banyak kebingungan, ada banyak penafsiran, entah seperti apa dan bagaimana. Yang pasti PDIP sudah siap mencalonkan kadernya untuk kemudian berkontestasi di Pilkada, dan Ridwan Kamil mungkin saja tidak akan maju mungkin saja tidak akan menang di Pilkada Jakarta, karena hari ini berbagai macam nama yang kemudian diinginkan oleh warga Jakarta selain Ridwan Kamil itu akan berlayar. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.